Aja ketumplir. Cing, pon. Hari ini kita berada di wilayah Batu Bulan. Rasakan. Batu 8 Studio bersama Master Bonus juga dijuluki Master Gebuk dari mana Pak? Nusa Penida. Afghanistan. Nah, di ini nih dapat. Pangena muane Mister Gebuk. Aku menulis ngenah di TV. Inilah Mister Gebuk. Mister Gebuk. Terima kasih. Ya, gebuan bersama Mister Gebuk. Kalau kita masih gebuan ya, kalau beliaunya udah gebu asli. Ya, kebetulan saya orang Bali, dia juga orang Bali. Pak orang Bali nggih? Saya orang Bali. Kita pengajar iman dulu. Oh, Swastiastu. Niku. Marah di kameranya, marah mau kuku. Pengen mau boh sana. Oke, Master Gebo, dijuluki Master Gebo, terus beli bonus. Nama lengkapnya siapa sih Mas sebenarnya? Nama lengkap saya Putu Sudiana. Sujana, Sudiat Maje, Sudiana. Jadi bagian becik pisang. Ada sunya. Su berarti bagus, di ada tempat, ana berarti ana. Berarti bagusnya di tempatnya tuh jananya. Ana itu artinya ada. Ada di tempat yang bagus. Beliau ini adalah asal Patu. Beliau ini seseorang yang tidak punya keterampilan apa-apa, bekerja di sini yang lama dari terima, tapi kebetulan Tuhan memberkati sebuah karunia yang sangat besar, yaitu seni lukis. Ya. Itu sebenarnya bukan karunia, karena memang terlahir dari air seni kita semua. Jadi semua orang seni sebenarnya, cuman masalah menyadari saja. Ada yang sadar dengan dirinya seni atau yang tidak, padahal dia seni. Karena asalnya dari air seni. Nah, begitu kira-kira. Air seni itu apa tuh? Sejenis minuman. Itu produksi massal. Oh gitu. Alah cailah benar berarti Master Gebo dan lah. Alah cailah bakal ya mancing. Yo mancing alingsir orang cekek-cekek sana. Pasti banyak yang tahu dengan beliau, tapi ada juga dan pasti banyak juga yang tidak tahu. Mari kita kenalan dulu dengan Bapak Sudiana, kita sebut saja Master Gebo ya. Iya, Mister Gebo. Baru pertama kali kita ini Gebo-Gebohan punya tamu namanya Mister Gebo. Bukan nyerempet-nyerempet, biasanya kan Mister merokok, ini langsung Gebo. Kita langsung pas berarti ya. Kita belajar, nanti kita belajar sama-sama. Ini kali ini namanya content to the point. Content to the point. Karena Mister Gebu-gebuhan ketemu langsung Mister Gebo. Ya to the point, enggak ngerempet lagi. Langsung dengan masternya. Masternya. Kita berguru sekarang. Yuk kita awali dari seperti tadi. Kalau kita Mister Sudiana. tangannya harus gini. Mister Sudiana tadi bilang di waktu berkendara ke sini, Gus, kayaknya nggak usah diungkit terlalu jauh, kita bagaimana karir saja. Tapi saya berubah pikiran, kayaknya seru nih tuh. Ternyata kita awali saja dari waktu dia waktu cenek beli kasih asli dari mana? Nusa Penida. Nusa Penida dulu kan Pulau Nusa 2 Nusa Penida, ya? Nusa 2. Nusa 2 itu adiknya. Karena Nusa 1 Nusa Penida. Jadi 1 dan 2. Nusa Lembongan. Ya dari Nusa Penida, daerah mana beli? Kan ada ya di pesisir di daerah Batu Mulapan namanya. Batu Mulapan. Batu Mulapan. Kelahiran di sana. Lahir di sana. Tahun berapa beli? Kalau boleh tahu. Saya lahir tahun 72. Oh, sangkatan lah Anda. Saya 72. 73 kan gaya. SMP-nya juga di sana dulu. SMP. SD di mana dulu beli? SD juga di sana. SD apa namanya? SD Batu Mulapan namanya. Batu Mulapan. SDN bukan Batu Mulapan. SD Batu Nunggul. Batu Nunggul. SMP? SMP juga di sana. SMP? Di SMP 1 Batu Nunggul. Batu Nunggul. SMA? SMA-nya di sini, SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Oh, Batu Bulan. Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Denpasar, tapi tempatnya di Batu Bulan. Hanya ada di Batu Bulan. Hanya ada di Batu Bulan. Tapi SMA, sekarang SMK 1 namanya. SMK 1. Ya. Sekolah Menengah Seni Rupa, itu 4 tahun. 4 tahun seni rupa. 4 tahun dibantu doa. Man lama udah Pak, di 4 tahun SMA Pak. 3 tahun belajar teori. Isi praktek sih, satu tahun lagi praktek tok. Nalu. Mie pun masuk lah. Bobo. Aja ada. Saya masuk mie. Ada sih rudut dan. Bobo. Aja. Coba. Ini pemetes raga pengetes. Coba. Cai. Sing on nih not. Hilang mood. Colok. Karena mood kadang-kadang. Ya, selalu kelewatan mood. SMKI 4 tahun. SMSR 4 tahun. Kemudian tinggalnya di mana dulu?
Masih di Batu Bulan kita kos dulu. Saya dari nginjak daratan pertama kali di sini tuh. Daratan ada. Ini daratan, namanya Bali Daratan. Kalau Kamu dulu Indonesia ngomong main ke daratan. Bali Daratan. Bali Daratan. Jadi kalau pertama saya menginjak kaki di sini itu ya tahun 90, tahun 1990. Taman SMP. Langsung jadi di sini SMSR-nya itu tahun 90. Tamat tahun 94, melanjutkan kuliah di STSI. Sekolah Tinggi Seni Indonesia Yang di sekarang? Denpasar yang sekarang Abian Center. sudah menjadi ISI Denpasar. Abian Center tuh. Ya itu 7 tahun loh saya kuliahnya. Wih, Wih, tapi cepet berarti sebenarnya 7 tahun dari pohon yang kecil sampai besar pohonnya. Oh saya pohonnya sampai tersinggung dia. Orang ini terus di sini ya. balik bengongnya baru ngadi. Oh, bengong, kenyal bengong 7 tahun. Udah Kaki di nyerang bangunan beli bengong. Tamat apa medeo, Pak? Tamat 7 tahun tadi. tahun 95 saya kuliah. Tamatnya tahun 2002. Soalnya itu di dangan-dangan kan ada ruangan gede yang itu, kita nak balik bengong itu, kenyal bengong. Kuliah dekat balik bengong kadi nyerang gitu. Bengong nepuk mahasiswa ini kan di sini Nah, terus ceritanya tamatnya tahun berapa berarti? tahun 2002. 2002. 2000. Wisudanya 2002. Mau keluar. Ya lama. 2020, 2018 tahun. Ya semenjak itu terus memang di seni lukis, jurusannya seni lukis, semua sekolah itu jurusan seni lukis, Jadi enggak pernah ngelamar kerjaan. Nggak pernah lamar kerjaan. Ini Begitu tamat memang konsisten. Saya berpikir saya harus jadi seniman. Dari awal berpikir begitu kan, hidup harus konsep dari jelas dari awal tujuannya mau apa. orang tua enggak gini. Jadi apa sih ini? Iya, lukis aja karena jadi. dari basic orang tua kan nggak ada Dulu ada di guru, nggak kayak. ada melukis itu, apalagi zaman itu jadi pelukis ya lucu kan, bisa hidup dari apa? Nah tapi saya berpikir orang nanya, orang tua ada bakat melukis nggak dari keturunan? Nggak ada, Nggak kayak ada. ada salah wahyu gitu. Oh, iya, sampein Pak Wahyu pilih aja. Lah? Pak Wahyu sudah, dosennya Pak Wahyu. Oh timpal aja, ngarit pidato. Loh kok bisa ada punya kemampuan melukis? Ya itu karena punya kesadaran itu tak kembangin. Uang itu dikasih sama Tuhan kok, kan harus diapresiasi Sekarang loh. begini, itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Karena seni itu setiap orang punya dari lahir Pak ya. Iya Dari lahir punya seni. Dari SMP memang saya suka ngelukis. Semua punya jiwa seni. Ada seni ke musik, ada seni iya. tari, menggambar, melukis. Nah Pak dari kecil itu ada nggak senang menggambar di sekolah? Iya. Memang Bakat dari kecil. gambar Ya kalau dari SD kan secara umum anak-anak semua biasa kan. Gambar gunung lah. Gambar di pasir, di karena saya anak pantai kan, rumah di pantai, masih umum seperti itu. Ada pantai di Indonesia Pak? Ada pantai. Pantainya berkoral itu. Berkoral. Namanya pantai koral. Kolaborasi. Ya, kolaborasi antara pantai dan penghuninya. Terus suruh ke dalam, undangan lah. Pewawancara kita ngomong. Kalah lah. Kira sudah ngomong apa? Gue bakar-bakar gimana udah. Udah itu ya sekolah Nah, sebagian boleh. bisa di SMP diketahui sama guru bisa menggambar. Guru SMP lah yang mencarikan saya sekolah ke sini. Tidak ada yang kebetulan saudara-saudara. Ya guru SMP saya itu kebetulan orang Ubud. Pak Sirin juga Pak. Anak Mungkin Agung Alit Suputra. Itu yang ngajarin saya menggambar waktu SMP. Pertama. Wih, beliaunya masih Beliau. sehat walafiat ya sampai sekarang ya. Enggak pernah ketemu saya. Wih, soanan ya Pak. Dulu udah tahu rumah beliau kan dari Pak Sri. Anak Agung Alit Suputra dari Periubud. bukan Ubud apa namanya Galalang sekitaran gitulah. Pak mungkin ini Pak. Ini Sekarang- muridnya Pak yang Saya dulu. Pak Putu Sudiana, murid SMP 1 Tununggul Nusa Penida dulu. Ada kenal tuh Pak. Aneh menjereng-jereng deng. Sekarang salah satunya mungkin karena Bapak juga ya. Iya, beliau Bisa yang sekarang. antar sini karena saya nggak tahu daratan sini kita nggak pernah ke sini. Baik sekali ya Bapak itu ya. Ya dicarikan sekolahnya, didaftarin, ya udah sekolah sini. Langsung kos di sini. Kos kita di sini segala macam. Akhirnya kesadaran melukis semakin besar karena kan lingkungan membentuk kan. Lingkungan sebenarnya membentuk. Iya. Kalau ada kita mempunyai bakat apa tepat pada tempatnya, Lingkungan. kemudian lingkungan juga membentuk jadi gitu. Karena di jero lingkung gitu kalau gitu. Berarti itu bonusnya Pak ya. Makanya Bapak ada nih butuh bonus. Ada butuh bonus. Apa itu Pak butuh bonus? Jadi bisa butuh bonus saudara. Iya sebenarnya waktu itu banyak namanya butuh bonus, namanya bonus yang merantau. Kalau saya waktu itu di kos-kosan ditulis di tembok sama teman-teman kos bonus.
Nusa dah tanya begitu. Jujur dia dong. Iya jujur. Ya kejujuran itu lebih baik daripada kehancuran. Ya itu Agaklah orang. banyak ada teman sekolah dari ke Buleleng juga dikasih nama begitu, tapi akhirnya hilang semua nama gitu dan saya masih melekat sampai sekarang. Dan itu menjadi nama selebritisnya. Sebab kalau nama ini lebih bojong daripada yang lain. Iya, lebih bojong. Karena kalau nama Sudiano itu namanya terlalu 1000 umat gitu loh. Jadi susah dijual. Pasaran. Kemudian kan berevolusi nama itu kan, harapannya berevolusi. Bonus semakin muda kita Pantropus erectus. Ya, erectus dan Sinterpurtus. Dan terakhir minum spiritus. Kemudian berubah dia bisa menjadi boy Nusa kan bisa kan lebih gagah ya. Playboy. Artinya playboy itu play main boy laki-laki. Jadi selalu bermain dengan laki-laki. Misalnya main bola gitu loh kan. Pingpong gitu kan. Masa main bola dengan cewek kan enggak kan. Dan istri kan nonton. Istri kan nonton makanya kemual ya. Setelah harapan ya kan. Harapan coba ke depan kalau jadi sukses kaya raya kan bisa jadi bos Nusa. Bos juga berasal dari bekas orang Sinting dari Nusa kan bos itu singkatan. Kalau Anda nak Sinting nggak bisa. Sinting itu adalah modal untuk kreatif. Kreativitas itu muncul dari kesintingan. Dia punya dong. Jadi Pak Putu Bonus ini dari seperti yang beliau bilang dari kecil sudah ada bakat menggambar. Jadi adik-adik yang suka menggambar lanjutkan, jangan di stop. Seperti katanya Mola dulu sering kita sampaikan, kalau anak itu matematikanya bego, menggambarnya pinter, kalau bisa sekedar mengikuti aja naik kelas. Leskan menggambar. Les matematika. Kan banyak sekarang yang gitu. Kan berbeda, ya benar. Menggambar dan matematika itu beda otak. Otak kiri itu matematika, otak kanan itu intuisi. Jadi kalau dia bisa menggambar, berarti menjalani ngenen. Ya, ngenden. Tapi kalau sudah jadi lukisan baru gini dia lagi jadap. Ya kan? Makanya kalau mau menjadi seniman, pergunakanlah otak kanan miring terus dulu. Makanya orang melihat lukisan itu pasti gini kepalanya. Nanti kalau sudah jadi lukisan mau dijual, ini udah pikiran. Itu jadi otak kiri dan otak kanan itu akan sinkron pada waktunya. Dan sebuah mungkin banyak yang dibilang ya, ini bukan style apa mungkin kutukan ya. Banyak seniman kutukan mungkin lah. Seniman tuh sehebat-hebatnya seniman, semahal-mahal lukisannya, bajunya pasti tutu deh. Ini semua mereng tiu. Iya. Pertama kalau wawancara di baju gini ngono. Tadi pesan gini, Bapak itu nya pembantu apa itu? Ada tukang kebun yo. Wasios. Nah, itulah apesnya seniman, pelukis terutama ya. Sesugih-sugih apapun tetap ngurecet. Yang nyeces tuh anak istrinya. Tetap dakir kan. Ya, bersyukurlah bisa meneciskan anak. Ya, meneciskan anak karena itulah pahalanya. Itu kenikmatan membahagiakan orang lain. Itu termasuk keluarga juga kan orang lain. Kenecisan anak dan istri adalah bagian dari kesuksesan. Dan juga salah satu wajah penderitaan. Karena tetap daki. Berarti Bapak ini pintar melukis penderitaan di wajahnya sendiri. Seniman itu harus mampu. Seniman itu kan manusia pemanajemen kasus. Wow, hebat loh. Ya, bukti baca ini. Coba sekarang, tak kasih contoh. Seorang pematung, dia mungut kayu yang hancur di sungai gitu, atau batu atau apa. Kemudian di tangan seniman ini kan kayu sampah atau apapun ini kan konotasinya negatif. Negatif itu kasus, tragedi. Kemudian diambil oleh seniman, dijadikan sebuah karya seni. Kayu ditok-tok jadi patung, dihaluskan menjadi patung, menjadi sebuah karya. Kemudian dipajang di rumah orang yang kaya. Logikanya itu sebenarnya sama loh dipajang. Artinya kan seniman ini menciptakan kreasi pada hal-hal yang tidak umum menjadi sebuah karya seni. Itu kalau patung. Kalau penyanyi, nggak bisa dia bikin lagu kalau dia tidak ada kasus tanda kutip pengalaman, kalau keresahan, kegelisahan. Kalau seandainya penyanyi itu ingin lagu cinta, kalau dia sing dia kan ajak Quran tidak sing pesu.
Atau kalau dia bikin lagu cinta, atau dia memang mengalami Sedang jatuh sendiri, cinta. atau mendengarkan kasus Orang lain. percintaan orang lain, kemudian ditulis menjadi sebuah karya, sebuah lagu, kemudian direkam, direcording, jadikan video klip, di-share. Padahal itu masalah yang bisa. Dinikmati orang banyak dan dia mendapatkan uang. Artinya Raga kan mendapatkan uang dari kasus yang kita bikin. Nah, Dia sekarang harus kalau positif masalahnya terus ya. uang sekarang kayak kenang Hah? gini. Hah? Masalahnya uang nih. Iya. Masalah Raga uang kayak kenang nih. Apanya? Masa melukis uang? Kasus nih. Kayak Kasus. Nepun lo menjaga dagang. Kasus. Makanya Ke kantor polisi, cabut berkas. Supis. Yes. Iya, man, pesawat kecil. makanya seniman, artinya kita bukan seniman saja, siapa saja apapun itu. kita harus tetap ada dalam zona gelisah. Jangan berada di zona nyaman ya. Nyaman. Nah, nyaman itu akan datang ketika kita mampu menghasilkan karya yang hebat, diapresiasi banyak orang. Nyaman, udah selesai nyaman saat itu. Kepuasannya, man. Ya dah. Bukan hanya harga. Jangan terina bobokkan oleh itu. Tapi tidak pernah dia puas dengan itu kalau Iya, seniman. namanya hidup tuh sebenarnya tidak ada tingkat kepuasan tuh tidak ada. Dia kegelisahan setiap hari kok sampai pada ajalnya. Yang disebut puas tuh akan tenang. Yang disebut tenang tuh Mungkin kemudian begitu kemudian tuh artinya disebut damai, tenang, nengil. Yang disebut nak tenang, damai itu nengil. Bija domba tenang pasti tenang, gablok kan nengil. Makanya yang nak mati itu pasti semoga tenang dan damai di alam sana. Tenang, bubu sama dengan bangkau. artinya Jadi tidak kreatif. namun jiwa tenang, bangko. Itu dimaksud ini. Cuma lebih dikemaskan ya. Jadi Makanya seperti itu ya. Kita ambil filosofinya jadi Lina Raga mau munyi nah. seorang seniman. Loh, narasumber memang bunyi. Narasumber. Masa presenter bunyi? Sing Udah ya, narasumber. kalah. Sing narasumber. Narasumber. Wan narasumber. Nah, gitu lah. Saya bersama Wan narasumber. Jadi seperti seniman kalau bisa ya hidup ini sesuatu yang tidak berguna dijadikan menjadi sesuatu yang berguna dan dihargai, diapresiasi sehingga timbul kepuasan sendiri dan orang lain juga bisa bahagia kan itu Pak ya. Makanya seniman tuh mesti melihat sesuatu jangan konvensional. Nah, kangin orang ngejelek, Raga kangin ojo. Dimanapun dikatakan buruk, kita coba masuk ke sana karena kita harus percaya bahwa di dalam keburukan itu ada esensi baik di sana yang harus kita ambil, dan itu tugas seniman sebagai seorang kreator. Yang sebelum kalau sudah bagus nggak usah diomongin ya, biar ini sudah bagus loh, ya wes sudah bagus. Sudah bagus ngengkel. Lu ngapain gitu? Belum. Tugas seniman cari yang buruk-buruk supaya menjadi bagus, kemudian disodorkan ke publik. Begini Bisa loh jadinya. dinikmati loh. Begini loh, ternyata Anda nggak boleh menghakimi loh, yang buruk itu ada bagus loh. Seperti analogi begini, terangnya rembulan itu baik, gelapnya malam itu dikatakan buruk. Gelap itu Ya. buruk, terang itu baik. Sadar nggak rembulan itu berutang loh kepada sang Ya. gelap? Kalau nggak ada Loh, kalau gelap, nggak gelap dia bisa nggak percaya. Makanya jangan sombong kalau lagi terang loh, sampean ada yang gelap kok. Wih, sampean jadi bos. Makanya tak suruh nutup terang, benar sombong. Bukan terang sebenarnya, beliau sedang orang yang berkelas. terang. Bukan terang, orang berkelas, dibuka kelas. Jadi berkelas. Salah 2-0. 2-0. Hakimnya. 2-0 aja. Ya seperti itu. Terus. Berarti harus bisa berpikir terbalik. Terbalik. Jadi Cari inspirasi. artinya selalu menggali sesuatu yang tidak umum supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Itu disebut kreator. Nah. Kreator itu adalah seniman itu sendiri. Ya. Siapa Itu. seniman, apapun sektor senimannya itu. Sektor seniman, sektor sektor penyanyi, penari, sektor penari, pelukis, sektor penyair, puisi, sektor pelukis, itu katakan tanda kutip sektor-sektor. Sektor ya. Ya itu tugas-tugasnya begitu. Jangan latah itu loh. Ya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, berusaha selalu sebisanya. Berarti kita gebo-geboan, kita enggak ikut-ikutan Mister Gebo kok. Iya, Karena kita baru ketemu gebo-geboan. ternyata di Mister Gebo. Nah, sekarang kenapa Bapak kawitan. kawitan? Bapak kok mendeklarasikan diri sebagai Mister Gebo tuh karena kenapa itu? Geboh itu kan orang selalu mengonotasikan, seperti saya bilang tadi, mengonotasikan bahwa geboh itu sesuatu yang buruk loh. Geboh kita Ya, umum negatif, dibandingkan. negatif. Saya berpikir kalimat yang dibuat oleh Tuhan atau siapapun yang membuat kalimat itu nggak mungkin buruk loh. Itu kan kalimat geboh. Ada yang membuat itu nggak mungkin dibikin sesuatu yang buruk dibikin, pasti baik. Maka tugas kita menggali geboh itu apa sih? Untuk menjadi Untuk bisa menjadi Untuk positif. nilainya positif. Ya kalau saya terjemahkan kalimat geboh itu gerakan bertumbuh.
Gerakan bertumbuh itu loh. Gebuh tuh begini contohnya. Bonus, bisa gambar pojok? Oh bisa, gampang. Asal berurusan jak kuas, saya bisa. Padahal belum tentu bisa loh. Tapi kan harus bisa karena ini ranah saya. Saya bisa kok, ngapain nggak bisa? Kalau seandainya saya eksekusi nanti, kalau itu gagal, saya dapat belajar. Kalau sukses, saya dapat uang. Artinya apa? Selalu mengatakan sesuatu itu saya bisa. Optimis. Optimis. Gebuh itu sebenarnya dikasarkan halus itu optimis. Nah, halus itu optimis. Agak kasaran deh. Kulitnya itu gebuh tapi tengahnya optimis gitu ya. Cara buah itu sarin ya optimis gitu. Tengahnya itu yang jelekan deh. Mereka Amis. Gebuh optimis, tengahnya amis. Bin lebih tengahnya habis. pengemis. Aku juga orang itu penontonin. Aku juga orang itu gitu. Ajak deh banyak. Makanya gebuh itu sesuatu yang sebenarnya memprovokasi diri untuk selalu survive dan oke. Saya bisa. Provokasi diri. Gitu loh. Setuju. Karena segala sesuatu harus kita Terus coba dong. Terus ada pemicu. Iya. Pangai jengah. Jangan jengah. Nah, ya jelas dong kalau nggak begitu kan loyo. Orang yang sing bisa. Nah, itu kan Seperti bisa. tadi dibilang kita kan sudah tanya ke Mr. Gebuh dari awal memang suka menggambar, kemudian sekolahnya ke seni lukis, kemudian kembali kuliahnya di tempat melukis juga. Seperti yang dibilang itu konsisten. Sebenarnya kalau bisa dikatakan orang-orang tua dulu bilang kita harus tekun sebenarnya. Tekun di satu hal, sama seperti Debu Jojo. Di filmnya orang di luar negeri itu kan anak bisa matematika terus. Nya orangnya nyupir sih bisa tapi matematika dompet sampai ada profesor semua dan profesionalisme. Akhirnya saya ingin katakan di Bali ini buat seniman Ya, Bali mulai buat sini. tapi malah mengungkiri keahliannya itu. Lebih baik dia bekerja. Tapi kalau ya memang ini kejadian. Dia seniman, di lingkungan seniman, alat ada, guru ada, orang tuanya kan semua fasilitas ada semua. Tempat juga ada, tapi tidak mau menjadi. Malah dia menjadi pebisnis atau memang itu ranahnya kan keinginan seseorang itu lain lah ya. Jadi semoga dengan gebu-gebuhan ini jadi para pelukis yang sekarang lagi down, lagi santai, yang tadinya punya hotel sekarang hotel nggak jalan, ya jalankan sekarang hobi melukis ya. Iya, arti bakatnya apa? Maksudnya begini, konsisten itu begini, yang dari bahasa Balinya disebut dengan selang. Selang itu udah tekun. Selag tuh. Selagang raga ngalih. Makan orang tua pidat bebesan ning selagang ngalih gae pangidang cingisinin po ngisinin kau. Kau itu tempat makan zaman dulu. Selag itu artinya fokus. Fokus itu dalam bahasa modern ini disebut dengan meditasi. Ya meditasi itu fokus. Dengan meditasi analoginya adalah orang meditasi akan pikirannya menuju kepada Tuhan. Para dewa-dewa atau betara itu yang di skala ya. Tapi kalau Anda fokus pada satu profesi, pada satu pekerjaan, sebenarnya Anda juga fokus kepada Tuhan karena di dalam pekerjaan itu ada energi Tuhan di dalamnya. Nah, makanya orang yang jemut, orang yang tekun, orang yang seleng pada satu pekerjaannya mempertaruhkan hidupnya di sana. Jadi pekerjaan itu akan memberikan sesuatu kepada hidupnya. Feedback ya. Gitu loh. Tidak hanya seniman saja. Apa saja. Semuanya. Makanya bekerjalah dengan tekun. Dengan konsisten. Nah, kalau baru bikin begini tiba-tiba yang guru kita mau memberkati, tiba-tiba kok pindah ke pekerjaan lain. Dia buang gitu. Bin bida, cending dini selag jadinya kayak kini. Ada bin kabarnya. Tuh batu kebenaran yang karyawan niki mulai yang guru presiden mau paice. Baru kalau mau berkata bin pindah kali gailen. Sejak bingung kan? Nah, itu loh. Jadi secara sistem semesta juga bekerjanya begitu. Harus fokus apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diinginkan. Ekspresikan dalam aktivitas ya. Sehingga nanti akan menghasilkan benda fisik yang Anda kerjakan akan menghasilkan benda fisik untuk kita dapatkan. Seandainya pun tidak dapat seperti harapannya, umpamanya kalau saya mengerjakan gini, nah kan saya harapan saya mendapatkan satu gonggam gitu loh umpamanya.
Tetapi kalau kerjaan itu diambil dengan rasa gembira, seandainya pun tidak satu genggam kita dapatkan, tapi kan kegembiraan sudah dikasih ke kita. Ya, betul. Nah, kalau Anda mendapatkan satu genggam seperti harapan, toh juga hasilnya ini akan dipergunakan untuk membeli kegembiraan itu. Tetapi kalau Anda sudah dikasih kegembiraan, dikasih separuh secara materi, tetapi kegembiraan sudah genap, kan sudah genap. Apa yang salah lagi? Ini mesari ini. Ini permasalahannya. Ini. Bukan. Nah begitu loh. Gitu. Jadi intinya yang ingin disampaikan itu harus tetap bersyukur ya. Bersyukur Itulah yang paling kuat sebenarnya. Karena bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Dia minum. Oh minum ya. Oh bukan. Dari tuan rumahnya cuma kopi. Tuan rumah yang bijak. Ya. Mementingkan tamu Ya. kan. Ini kan kamu terakhir misi ya. Santi hidup kan. Ya jadi begini, ini kan pengalaman sudah sampai ke dari sekolah sampai sekarang menjadi seorang pelukis. Pelukisnya sampai kemana aja nih? Pameran-pameran. Lukisannya pameran-pameran di mana? Ya, pertama kali sekarang kan diisi. Ngambil jurusan abstrak nih kan lukisannya. Bukan jurusan seni lukis. Seni lukis cuman Alirannya. memilih aliran. Memilih sendiri ke abstrak alirannya itu Bukan aliran ini bukan jurusan kampus. Iya. Jurusannya hanya seni lukis. Enggak, maksudnya memilih ke Enggak mampu kok bisa ke melukis Ya abstrak. prosesnya panjang. Kan? Tidak langsung apa ini. pangaluh ngambar wah gitu deh. Apa sambil dekah langsung peragat gitu. Prosesnya yang namanya sekolahan basicnya itu ya skate, gambar orang, gambar figur, itu basic. Tetap itu ya. Tetap itu ya. Itu semua tuh. Tidak ada pelukis abstrak yang tidak bisa melukis. Seperti biasanya gitu loh. Semua karena itu dilalui semua. Ya di sekolah kan kita belajar anatomi, lukis tangan, lukis mata, lukis gini semua diajarin. Ada Dan bisa semua pelukis dan bisa itu. Dapat kan bikin model kan kita sewa model depan kita lukis anatomi semuanya kan begitu. Jadi kemudian karena terus berkembang setiap orang kan punya karakternya masing-masing nih. Si A nih umpamanya karakternya mungkin lebih tenang, dia tetap ada pada jalur melukis figur. Gitu umpamanya, atau cintanya terhadap alam, dia suka menggambar pemandangan dengan teknik yang sudah dia tekuni gitu. Nah kalau saya yang sedikit agak ngerosok gitu, tidak tahan pada karya-karya yang mengikat saya, akhirnya lebih keluar dari lebih lepas. Kontemporer. Ya itu kontemporer lah. Jadilah dia lukisan yang nggak jelas ini. Tapi hidupnya harus jelas. Lukisan boleh abstrak, tapi hidup harus realis. Kalau saya masih surrealis. Surrealis itu lebih. Surrealis. Ilustrasinya tinggi sekali. Makanya menghayal lagi. Makanya kalau menghayal tinggi, kalau nggak mampu menghayal tinggi, naik di atas genteng aja. Karena kan tinggi gentengnya. Nah perlu menghayal, duduk aja. Nah selama ini Bli, kan identik seorang seniman ini ya, seniman identikan dengan, kalau Bali namanya taksu. Taksu identikan dengan ke dunia, lebih ke dunia apa namanya? Astral, maksudnya ke ketuhanan. Karena banyak seniman-seniman itu kadang-kadang dekat dengan alam. Ya. Ada nggak pengalaman selama melukis ini? Ada. Seniman itu terdapat khusus lukis ya, seperti saya ya. Kanvas itu kan ruang meditatif itu. Ruang meditatif. Studio itu seperti ruang Kamar suci. Ya seperti itu, seperti ruang ritual kita. Begitu sebenarnya karena kan ya itu terlatih seperti itu ininya. Berarti pernah mengalami hal seperti itu? Kalau dari kecil, Beli kan tinggal di Nusa. Di Nusa kan tempat yang tempat yang sakral di sana. Mistis dia. Mistis ya. Saya pikiran saya bilang Nusa pasti mistis. Tengah gitu. Sebenarnya saya waktu kita kecil nih, kita pengen menggali yang lain daripada Beli seorang seniman dan seorang yang lain. Pengen menggali yang lain. Waktu kecil-kecil di Nusa tuh kayaknya Beli. Kayaknya nepuk nih gitu-gitu. Iya nepuk sih sampai hari ini sih Merasakan ya. Merasakan juga enggak. Mungkin ada sih gugur nih gitu ya. Mungkin bahasa lebih haeng gitu daripada gitu sih. Takut. Nyaman. Biasanya kan ragu nepuk hantu, takut deh hantu nih sih hantu nepuk ragu orang gitu. Ada jelema nih. Orang takut ya. Saya enggak pernah merasakan secara langsung, merasakan juga enggak. Saya suka ke pura, saya suka
sembahyang ke A B C D gitu dari kecil lah. Tangkil. Tapi suka sampai sekarang. Cuman untuk merasakan itu tuh belum sih, belum. Cuman paling merasa kalau di tempat ini nyaman gitu loh. Kalau di sini nggak nyaman gitu adalah itu aja sebenarnya. Yang apa namanya hanya halus seperti itu aja. Di dalam pengalaman sekarang dalam hidup Niki sebagai seorang manusia manusia dan juga seorang seniman yang sampai sekarang dihormati oleh para penggemar dan juga mungkin yang berhubungan dengan seni seperti di ISI pasti itu juga dikenal kan masih apalagi banyak mahasiswa jebolan sini di sana mahasiswa sampai ke sini dan diantaranya yang dianggap belajar tapi menganggap dirinya adalah seorang murid kan masih dikenal. Ada nggak pengalaman paling menarik dalam hidup itu yang bisa disampaikan mungkin menginspirasi teman-teman penonton di sana? Atau gini minimal, Om melukis pernah nggak setengah sadar? Nah, saya stres, mabuk, nah, ada loh seniman yang begitu. Ngigel kadang aja sing sadar itu. Ini mungkin beliaunya pernah melukis. Ada lukisannya ada di bawah. Itu setengah sadar mungkin, itu jadi. Malam aja tiba-tiba tengah malam pengen lukis gitu. Lukis, kayaknya kebat kanvas yang besar ya bikin ya. Saya mau yang besar, saya mau munculnya makhluk-makhluk begitu tuh lukis kayak di bawah itu loh. Tangan banyak, tangan gini ya. Munculnya kayak begitu. Karena saya ngelukis tuh kan nggak mikir mau bikin apa. Ya. Langsung eksekusi aja. Lama-lama asik nih bentuknya kayak gini nih, direspon, jadilah dia begitu gitu. Tapi tidak sering ya begitu ya? Tidak sering ya? Karena ani ngerauhin juga males kan. Lu kok saban hari orang nih ngelukis kok capek saya ngerauhin dia. Dulu baru promosi itu. Ani ngerauhin gini. Masih rambang ya. Bisa mangkecer ya deh, mangkecer lagi terus orang ngerauhin. Ngerang dia. Ada pernah ngomong gitu. Sebenarnya minuman banyak di bawah ya. Nah, itulah dialog seniman siapa itu dialog batin sama diri. Ada ngaku mancingin lah bisa orang sing idang bisa mancing itu lah. Jadi bungotnya beracun nih. Soalnya gini, dia kan gebuk kita harus jangan ikut gebuk kita. Unders web. Ya seperti itu. Sekarang pesan-pesan buat teman-teman seniman juga yang anak-anak yang masih di SMSR yang di sekolah seni. Yang pesannya paling penting itu kepada orang tua anak. Karena begini, ini orang tua lah tahu orang tua yang tahu anaknya punya bakat apa dari kecil kita harus tahu, jangan memaksakan karena zaman sekarang itu sekolah apa saja sama sih sebenarnya. Kalau anak itu tidak diajari tentang pergaulan itu loh sudah. Kalau anaknya bisa punya bakat menggambar dari kecil, arahkan dia pada sekolah yang berkaitan dengan menggambar, nggak melukis toh kan ada desain sekarang lebih canggih lagi mungkin kartun, grafis, karikatur gitu kan ada juga desain komunikasi visual kan ada kan segala macam. Tetapi orang tua juga harus sadar anak saya sekolahkan di seni lukis. Anda harus sadar besok anak Anda minta pembelian kuas, ajak pembelian cat dan kanvas. Jangan bentak anak. Harus fasilitas itu ada. Bagaimana Anda sekolahkan di sekolah seni lukis, Anda sendiri tidak membelikan anak Anda bahan-bahan untuk itu. Kalau DKV desain komunikasi visual, orang tua harus menyiapkan kamera dan komputer. Karena di sekolah waktunya terbatas untuk belajar. Yang belajar lebih banyak itu ya di rumah. Kalau dia alatnya canggih, bahkan kalau orang tuanya kaya, cari yang lebih canggih dari sekolahnya. Pokoknya dekah kan di depan komputer peragat video gitu. Akhir pinglu peragat. Bung Mayong yang bisa begitu. Kan baru itu salah satu cara mensupport, itu investasi orang tua juga ke anak kan, bahwa kedepannya anaknya akan menjadi hebat atas apa yang sudah disediakan dari sejak dini. Jangan mengatakan anak kita bodoh kan orang tua tidak memfasilitasi. Jangan cuma bisa menuntut saja. Jangan menuntut anak kamu harus belajar gini. Kalau anak dapat nilai teorinya jebol, jangan khawatir. Orang tua nggak perlu drop. Ngapain anak dijadikan simbol gengsi dengan nilai. Wah, anak saya juara 1 di sekolah. Ngapain? Kedua anak yang
Ya akan nerima kok. Yang tahu senang. Saya marah ini, sering begitu. Anaknya itu kemampuan otaknya di sini kok. Bukan anak. Kok sekolahnya umpamanya anaknya itu kemampuan otaknya lemah di matematika. Karena ambisius orang tuanya ingin anaknya menjadi seorang hitung-hitungan kuat, kemudian disekolahkan di matematika dengan cara apapun. Anaknya begitu. Padahal nggak begitu. Sadar nggak anak lu yang akan menderita di sana? Dan ujung-ujungnya menjadi stres, menjadi beban. Dia akan menjadi sesuatu yang sangat dapat menimbulkan sesuatu reaksi yang bisa memberontak. Itu jauh-jauh. Bahaya itu, Pak. Coba Pak sambil meliner Pak ngomong. Nah itu loh kesadaran itu. Zaman sudah berubah, kita tidak bisa menekan anak-anak kita. Tidak sama seperti dulu. Tidak zaman seperti Itu loh pesan-pesannya itu. Beneran loh. Sangat dalam sekali itu. Bener. Nggak usah gengsi-gengsi sekolah anak. Kalau memang dekat sekolahnya sekolah impres saja nggak apa-apa kok. Harus sekolah impres ini. Ada loh. Ya udah, anak saya semuanya sekolah impres kok. Saya nggak pernah ruwet urusan anak sekolah. Ya, gratis gitu. Nggak apa-apa, anak saya bisa baca, anak pinter juga bisa baca. Nah, kalau soal eksistensi nanti dia kalau anak-anak sudah terlatih hidupnya nyaman dengan keluarganya nanti kreativitasnya muncul loh. Kreativitas inilah yang akan membawa hidupnya. Itu dibangun dari keluarga. Dari keluarga, jangan suka bentak-bentak orang tuanya memfasilitasi. Nak mau apa? Mau beli komputer mau layar tancap Pak? Wah, Bapak kaya tokonya dijual nggak? Kalau bapaknya kaya. Itu rumah Kalau anaknya nggak kaya jangan diusulkan di sekolah yang mahal dong. Iya. Kang Owa Mengikuti kemampuan. Anak jangan dikecewakan. Dia yang semaksimal mungkin lah kita mendukung anak. Dan tapi itu kan ya Pak, kalau anak saya, Pak nilainya begini dapat nilai 6, wah mantap luar biasa. Gitu berkesing time nilai 5, mantap. Bapak 4. Kalaupun saya marah-marah, emang saya mau bisa perbaiki itu. Ya. Anak juga stres, kita juga nggak bisa perbaiki. Mantap nih, coba nanti diginiin ya. Oh, biar bisa 9 dia. Lukisannya sebegini, dapat nilainya 6, bagus. Tapi coba nanti ini diperbaiki, pasti jadi bagus. Kayak Pak Tino Sidin itu loh, kalau ngajarin lukis, bagus. Ini dirubah, bagus. Itu kan menarik. Jadi lomba lukis anak-anak, anaknya dibentuk. Kerjain cepetin ini selesai. Itu sudah mau jam, harus juara 1. Kayak tuang apa anak saya tuh pialanya sampai jejer sampah di rumah. Saya tak belajar dari sana buat apa? Gitu? Anak kita stres dibikin kayak begitu. Saya emosi nih Pak. Yuk pamit dulu yuk. Galak deh. Pamit dulu yuk. Jadi banyak yang bisa dipetik di sini, terutama buat orang tua dan adik-adik juga jangan terlalu maksa orang tuanya kalau memang tidak mampu. Nanti kerugian pada datang sendiri. Nah, biar anda tapi tetap berusaha. Di tengah jalan pas sudah misalnya sekolah seni lukis orang tua tidak mampu, di tengah jalan nanti selesai urusannya orang tua itu tidak bisa lanjut. Atau kalau memang mau melanjutkan ke sana, berusaha juga kerja sampingan. Intinya juga belajar enggak cuma di sekolah saja. Iya, di rumah juga bisa. Di rumah bisa atau semangat, bekerja di tekun. Kalau lo suka lukisan, bekerja di tempat orang lukis. Iya. Kan bisa sambil belajar, sambil ngernet. Kayak kita numpang top. Ya kalau bisa ngelukis ya coba ngernet. Sih aduh ngernet melukis maksudnya. Cara Pak misalnya nyapuang gini kan aku tak melukis. Dan sisa-sisa itu Pak yang Bang Amarna. Banyak jalan kok itu. Banyak jalan menuju tersesat. Ya. Tersesat lah. Banyak jalan menuju tersesat keburukan itu loh. Jadi mendapatkan kebaikan. Bin putar ya. Seperti itu hari ini bincang-bincang dengan Bapak Mr. Gebo, Bapak Putu Sudiana. Hujan. Kan benar Bang Hakim. Endingnya diberkati. Hujan. Enggak bukan ngebawa motor, Mai. Hujan. Akhirnya numpang Grand. Ya, seperti itu. Saya yakin setiap gebo-gebohan, memang gebo-gebo orang yang bicara ini, tetapi saya berusaha ambil intisarinya lah. Ya, pasti ada banyak seperti kata Pak Nurul, sejelek-jeleknya kalau yang sesuatu nonton pikirannya positif, pasti positifnya diambil. Nah, kalau yang nonton pikirannya negatif, tersesat ya. Dalam kegebohan kita. Suka tidak suka, tetap terima kasih sudah menonton. Kalau memang tidak suka sekali, di-share aja pasti. Siapa tahu yang lain suka. Berkahnya tetap dapat, pahalanya tetap dapat walaupun tidak suka. Adsense-nya kita yang dapat. Ya. Apapun alasannya kalau tidak suka tolong di-share. Tolong di-share. Itu. Ya, share aja. Yang lain suka nanti kan. Tolong di like pinggur lah. Oh, gitu soalnya kita mau beli mic, mau beli kamera, beli apa lagi? Banyak personal kita yang belum. Ya. Masih uang saku ke gini belum. Ya. Kita kasih sampai saat ini kita yang dikasih uang saku sama narasumber.
kita Makanya kita Santi. wawancara yang kenal-kenal aja dulu. Artis Jakarta Raffi Ahmad, Nagita Slavina belum. Belum. Udah kita udah WA kok. Udah WA kok. Cuma Tapi dia sama belum sekali baca. nggak dijawab. Udah jawab. Nggak nyampe lagi. Jangan kan dijawab, nggak nyampe. Ngasar gitu kan aku no WA. Deh, Prama Santi teman. Nggih. Oh, Santi. Oh. Cuma waduh. Mau Ya,